tahu benar, kami cari Raja besar. Lewat gurun naik turun dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa duka menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianku kiranya berkenan. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh GKI Sutopo melalui YKB GKI TV
hanya bisa diakses melalui 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menuntun kita sepanjang minggu ini, sehingga hari ini kita dapat beribadah kepadanya. Mensyukuri anugerahnya, mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, hidup yang dikasihi dan berkenan kepada Allah tentu didambakan orang percaya. Segala cara mungkin dilakukan untuk mendapatkannya. Padahal melalui Kristus kita telah memilikinya. Maka panggilan kita saat ini adalah untuk sungguh-sungguh menghidupi status sebagai orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita diajak untuk hidup dalam solidaritas, sehingga sesama juga merasakan kasih Allah dan mau hidup berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam kerendahan hati kami bersimpuh di kaki-Mu, memohon belas kasih Allah atas kami, manusia yang berdosa. Ampunilah kami yang sulit untuk melihat diri kami sebagai pribadi yang Engkau cintai dan perkenan. Karena kami tidak hidup dalam kehendak-Mu. Kami memilih untuk hidup dalam dosa daripada mensyukuri anugerah-Mu. Tak jarang kami juga melupakan panggilan hidup sebagai orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Terkadang kami abai pada firman-Mu. Terkadang kami juga melukai hati sesama kami. Dan kami tidak hidup
di dalam solidaritas dengan sesama. Kasihanilah kami ya Allah, layakkanlah kami untuk menyambut anugerah pengampunan-Mu, agar melalui hidup kami, kasih Allah dinyatakan dan banyak orang terpanggil untuk hidup berkenan kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Allah Maha Kasih menyambut kita dalam kesungguhan menyesali dosa-dosa kita. Mika pasal 7 ayat 18-19 menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hati
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Biarlah sukacita kami boleh semakin kami hayati ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menghibur, menegur dan membentuk kami dalam memasuki tahun yang baru ini di tahun 2024. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan.
Bacaan kedua dari surat Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat tahun baru juga. Karena kita sudah memasuki tahun 2024 tentunya ya. Pastinya memasuki tahun baru punya semangat yang baru. Plus biasanya nih, ya teman-teman dan semuanya, kalau kita memasuki tahun baru tuh selalu ada yang namanya resolusi tahun baru, betul nggak? Betul? Saudara sekalian, resolusi tahun baru 2024 apa kira-kira? Apa yang akan kita lakukan memasuki tahun yang baru ini? Nah, ayo. Mau ngapain tahun baru ini? Beli gitar baru. Mau beli gitar baru? Boleh. Mau kurus? Iya, saya itu resolusi saya begitu ya. Apalagi? Mau healing lebih sering? Waduh, boleh ya? Boleh dong. Apalagi kira-kira? Pengen disahkan. Asik. Diberkati di sini ya, asik ya. Bisa ya?
boleh dikasihi, kita mendapatkan sesuatu karena itu bagian dari kasih dan sayangku. Aku pengen dong disahkan, jangan cuma digantungin aja, ya, di PHP-in, abis deket, abis itu menjauh, rasanya sakit sekali. Tapi ya itulah, namanya tahun baru, kita boleh berharap, kita boleh boleh berpikir sesuatu yang lebih baik, tapi kadangkala kenyataannya juga kita nggak tahu ke depannya mau seperti apa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 2023 memasuki dan saat ini sudah 2024, ini menjadi sebuah masa peralihan. Dari masa lalu menjadi masa kini, belum masa depan. Kan hari ini ya, meskipun kita akan menyongsong masa depan. Masalahnya, di dalam masa beralih itu kita nggak tahu akan ada apa dan akan seperti apa ke depannya. Bicara soal pergantian, bicara soal peralihan, bicara soal bergerak maju ke depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bacaan kita hari ini di dalam Injil itu juga menjadi masa peralihan. Masa peralihan dari seorang yang besar namanya, yaitu Yohanes Pembaptis, kemudian memasuki ke masa baru, dan bahkan sampai tadi si Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan apa? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yaitu masuk ke zamannya siapa? Atau masuk ke masanya siapa? Yesus Kristus. Waktu di zaman Yohanes Pembaptis dia sebagai pembuka jalan. Di zaman ini, zaman di mana Yesus sudah hadir, dialah jalan sesungguhnya. Ya. Dan waktu zamannya Yohanes Pembaptis masih ada kegamangan, ini Mesias yang mana, begitu ya. Siapa sih Mesias itu? Tapi kemudian ketika memasuki Yesus yang datang ke Sungai Yordan, di situ ada sebuah pengakuan dari Yohanes Pembaptis, ya, dia yang datang lebih berkuasa dari aku. Dan disitulah sudah ada kejelasan mengenai siapa yang paling berkuasa dan siapa itu Mesias. Menariknya juga dalam bacaan Injil kita, peralihan itu sangat ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Yaitu lewat apa? Tadi Yohanes Pembaptis mengatakan begini, aku membaptis kamu dengan air. Ya, membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang nanti nih, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apa sih bedanya baptis air sama baptis Roh Kudus? Seolah-olah kok kayak ada dualisme, ada perbedaan, atau mungkin ada tingkatan. Baptisan air masih level 1 lah, ya. Baptisan roh baru level berikutnya, level yang lebih pro. Seolah-olah kayak ada yang berbeda, ada yang terpisah. Tapi kenapa kok si Yohanes Pembaptis sampai menstatement hal tersebut? Sampai memberikan penjelasan bahwa dia yang datang itu lebih spektakuler, lebih berkuasa, dan dia akan membaptis dengan roh. Apa bedanya baptisan air dengan baptisan roh? Bahkan dalam bacaan bacaan surat tentang kisah para rasul yang tadi kita baca, itu juga sudah ada perdebatan. Kamu dulu dibaptis apa? Gitu ya. Baptis airnya Yohanes Pembaptis. Oh, enggak. Sekarang baptisannya udah baptisan Yesus. Pada zaman itu aja ada kekacauan ataupun juga kebingungan. Maka dari itu apa sih pentingnya baptisan roh dengan baptisan air? Tadi sudah dikatakan bahwa baptisan air yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis itu bicara soal pertobatan. Sementara kalau baptisan dengan roh itu bicara soal tindakan Yesus bagi orang-orang percaya atau untuk mempercayai Yesus. Sementara kalau baptisan air itu adalah pengampunan dosa, ya, dari yang tidak berdosa mengakui dosa dan kemudian menjadi diampuni dosanya. Kalau di dalam baptisan roh itu adalah baptisan ke dalam Roh Kudus. Sedangkan baptisan air pada zaman itu juga dipakai sebagai ritus inisiasi, yaitu konversi dari bukan Yahudi menjadi Yahudi. Ya, dan itu menjadi perubahan total arah spiritual kepada Tuhan. Sementara dalam baptisan roh ini akan lebih menarik lagi karena baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah bentuk terhisap dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi memang Bapak Ibu saudara sekalian, ini perbedaan yang cukup signifikan, dan maka dari itu diberikan statement tegas oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi
Ini bukan masalah mana yang lebih hebat, tetapi baptisan Roh Kudus yang dimaksud di sini, yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini menjadi sebuah momen khusus, momen penting, dan kemudian menjadi sebuah penegasan bahwa kita berada dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Nah, maka dari itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 itu menjadi sebuah momen penting, di mana itu menjadi deklarasi, menjadi proklamasi akan kemesiasan Yesus. Seolah-olah semua orang itu melihat, inilah Yesus Sang Mesias. Makanya tadi ada perkataan, inilah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Di situ deklarasi, di situ sekaligus penahbisan dan juga proklamasi tentang kemesiasan Yesus. Dan pada saat yang sama, ketika momen baptisan Yesus itu menjadi sebuah momen kehadiran yang utuh dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita ditanya, Pak, Trinitas itu apa sih? Baca aja baptisan Yesus. Itu salah satu bukti atau penanda bahwa disitulah kehadiran Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama menyatu di dalam kebersamaannya. Dan yang menjadi penting juga, Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11, momen baptisan Yesus ini menjadi momen krusial. Kenapa? Karena menjadi penanda dimulainya karya penebusan secara penuh. Kalau nanti kita baca kemudian, itu habis Yesus dibaptis, Yesus langsung dicobai. Seru gitu. Ya. Jadi habis deklarasi masuk ke jalan pencobaan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi penting dalam momen baptisan Yesus. Ini bukan sekadar cuman bacaan yang kita lewati begitu saja, ini menjadi bacaan yang mengawali semua rangkaian karya keselamatan. Dan disitulah deklarasi penting akan siapa Yesus. Lalu apa poinnya sih buat kita? Baptisan Yesus itu apa pentingnya buat kita? Betul nggak? Ya. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Ya, yang pertama-tama bahwa baptisan Yesus itu menjadi sebuah momen bagi kita untuk disatukan. Kita dijadikan ciptaan baru yang terus-menerus dibarui oleh Kristus di dalam Kristus bersama Kristus. Seperti tadi di dalam bacaan pertama, Kejadian, ketika Tuhan mencipta, nah kira-kira seperti itu, kita dipersatukan. Tapi sekaligus juga kita dipersekutukan. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, kita dipersekutukan sebagai umat Tuhan. Betul enggak? Betul? Iya. Nah, ketika sudah dipersekutukan, hidup kita dikhususkan. Dikhususkan untuk bertanggung jawab bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi ternyata baptisan Yesus itu menjadi sebuah momen yang transformatif, Bapak Ibu sekalian. Menjadi sebuah momen perubahan. Meskipun tadi terkesan ada dualisme baptisan roh dan baptisan air, itu gak jadi masalah. Tetapi kita harus lihat bagaimana baptisan Yesus menggugah kita, menyadarkan kita bahwa baptis itu sendiri, ritus baptis itu sendiri, itu artinya kita disatukan, dipersekutukan, dan dikhususkan untuk Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita dikasihi. Iya, ya kan? Dikasihi begini ya, ya kan? Dan berkenan kepada Allah. Karena Kristus kita dikasihi, di dalam Kristus kita dikasihi, dan seharusnya hidup kita berkenan, dikhususkan kepada Allah. Masalahnya, kayak mana? Kayak gimana kita bisa hidup dikasihi dan berkenan kepada Allah dalam konteks kita kekinian, betul nggak? Ya, kalau dikasihi mantan gimana? Iya, menyakitkan sih. Udah mantan masih sayang. Iya. Tapi mari kita lihat bersama-sama dari firman Tuhan ini apa yang bisa kita pelajari. Apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya, sebagai usaha imaniah dan juga usaha batiniah kita serta jasmaniah kita untuk bisa hidup dikasihi dan berkenan kepada Allah. Yang pertama, kalau Allah sendiri datang menjumpai kita, maka hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mari kita juga mendekati Dia yang datang kepada kita. Istilah anak muda ada PDKT, betul nggak? Betul? Siapa di sini yang masih masa PDKT?
Oh, kencang sekali suaranya di sini ya. Siapa di sini yang masih masa PDKT? Apa sih arti PDKT? Pulsa, duit, kendaraan sama tekad yang kuat. Tekad yang kuat karena ya punya pulsa, oke, punya duit, oke, punya kendaraan, tapi nggak punya cinta. Wah, berat. PDKT pernah dekat kemudian temenan aja. Ya kan, pernah nih, kayaknya muka-mukanya ya. Iya. Atau PDKT pengen deket kamu terus, nggak bisa jauh dari kamu. Andaikan sama Tuhan begitu ya, Tuhan, I PDKT you, pengen deket kamu terus. Menjadi yang dikasihi, menjadi yang berkenan, kita yang mendekat kepada Tuhan. Ya, maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima baptisan, yang menghayati baptisan itu sendiri, di mana kita disatukan, dipersekutukan dan dikhususkan, mari kita PDKT ke Tuhan. Percaya, datangi, kenali betul siapa Tuhanmu, siapa Kristus yang kita sembah, dan teladani. PDKT, dekati, percaya, kenali, dan teladani. Disitulah hidup kita menjadi dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia-manusia atau umat-umat Tuhan yang dikasihi dan berkenan kepada Allah? Yaitu pentaatan dan perubahan. Tadi dikatakan dalam Markus pasal 1 ayat 4, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini menjadi sebuah statement yang penting bahwa hidup kita selalu berhadapan dengan pencobaan. Setuju gak? Ya, setuju ya? Tadi kalau misalnya ada resolusinya tahun 2024 pengen kurus, saya banget tuh. Ya, pengen diet. Ya. Cobaannya banyak. Lewat depan rumah ada tukang martabak. Mantap pisan itu ya. Tapi bagaimana kemudian kita tetap, aku mau berubah, aku tetap taat pada jam makanku. Ya, betul gak? Ini kan sebuah tarik menarik nih antara hidup lama dengan hidup baru, menyongsong tahun baru di tengah kebiasaan yang lama. Maka dari itu untuk dikasih dan berkenan kepada Allah, ya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan berubah, kendati pun banyak cobaan yang kemudian menarik kita kembali ke belakang. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang taat adalah orang yang mau berproses. Yang mau berproses, mau dibentuk dari yang tidak ideal, mengarah ke yang ideal, yaitu kepada Kristus. Saya sadar bahwa ketika kita bicara soal ketaatan itu gampang-gampang sulit. Betul ya? Ya gampang diomongin, sulit untuk dilakukan. Pertanyaannya, emang gak bisa kita taat? Emang gak bisa kita berubah? Bisa, pasti bisa. Tapi komitmen kita untuk berubah ada apa enggak? Kalau tadi PDKT kita mendekat pada Tuhan, ya, waktu 2023 ibadahnya online, rebahan, sekarang 2024 datanglah ke gereja, ibadahlah di sana. Kalau yang dulu rasanya nyanyi aja nggak mau, ya, sekarang mulailah berubah. Kita PDKT sama Tuhan, dan kemudian kita taat kepada Dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang dikasihi tapi sekaligus berkenan kepada Tuhan? Yang terakhir adalah penyetiaan. Apa sih arti kata setia? Ayo, setiap tikungan ada? Waduh. Apa setia? Setia apa? Selingkuh tiada akhir? Ya. Setia itu bicara begini. Setia itu bukan tentang dirinya yang selalu ada. Tetapi saat dia tidak ada bersamamu, dia tahu hatimu itu milik siapa. Tuhan bisa kelihatan gak? Sama yang kelihatan aja kita gak setia, apalagi yang gak kelihatan, betul gak? Ya? Setia itu walaupun Tuhan gak kelihatan kasat mata, Tuhan tahu hati kita milik siapa, itu setia. Dan bicara soal setia Bapak Ibu sekalian, itu gak jauh-jauh dengan komitmen. Ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, commitment is proven by consistent action.
Komitmen dibuktikan lewat tindakan-tindakan yang konsisten. Kenapa? Apa tanda seorang berkomitmen dalam sebuah hubungan? Apa tandanya? Ayo. Hah? Komunikasi, relasi. Ya, pokoknya yang sisi-sisi semua. Kita lupa bahwa tanda seorang yang komitmen adalah dia rajin dan setia melakukan hal yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan demi kepentingan bersama. Kalau dia tidak konsisten melakukan hal tersebut, berarti jelas dia tidak ada komitmen. Karena apa? Komitmen itu dilakukan cuy, bukan cuma diucapin. Ya enggak? Tadi komitmen is proven by consistent action. Melayani sudah berapa puluh tahun? Setahun. Iya. Setahun loh, setahun. Ada komitmen? Mungkin. Karena bisa jadi sekarang saya melayani, besok males udah lah, gak usah. Sekarang sih beriman, besok beramin. Bisa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pribadi yang dikasihi dan berkenan kepada Dia. Selain tadi ada PDKT, percaya, datangi, kenali, teladani Kristus, lalu ada pentaatan dan perubahan, maka disinilah pembuktian kita. Penyetiaan. Komitmen kita dibuktikan lewat aksi-aksi yang konsisten. Ketika 2024 ini kita jalani, mau nggak perubahan-perubahan itu kita jalani dengan konsisten? Langkah demi langkah itu kita lakukan secara konsisten, dengan setia, sehingga memasuki tahun baru ini, kita bersama-sama melakukan perubahan yang baik. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Hidup kita berubah semakin taat, dan kita semakin mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru, selamat menjalaninya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menyapa, menghibur, dan menegur kami. Kami sadar betul bahwa Minggu Baptisan Yesus menjadi momen penting untuk kami semakin menghayati persekutuan bersama dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk terus menghayati dan menghidupi baptisan Engkau di dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan dan dikasihi oleh Allah. Di tengah situasi cobaan, godaan, dan tantangan, ketika kami memasuki tahun yang baru 2024 ini, berikan kami kekuatan, hikmat, pertolongan dari Tuhan, sehingga kami bisa tetap terus membangun kehidupan yang lebih baik. Kami terus mendekat kepada Tuhan yang terlebih dahulu mendekati kami, memanggil kami untuk bertobat dan senantiasa percaya kepada Engkau. Sehingga Tuhan, kami percaya bahwa di dalam keterbatasan kami, Tuhan memberikan kami hikmat dan kesempatan untuk kami terus mengalami pembaruan dan perubahan. Ajar kami Tuhan untuk setia
dan konsisten dalam melakukan perubahan demi perubahan, sehingga kasih yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh terus kami hidupi dan kami hayati setiap saatnya. Saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah memasuki tahun 2024 ini, kami boleh mengalami cinta Tuhan yang lebih dalam lagi. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara, seperti Tuhan memelihara kami di tahun 2023 yang lalu. Dan mampukan kami Tuhan untuk memilih apa yang tepat, untuk mengubah apa yang harus kami ubah. Sehingga ke depannya hidup kami semakin bermakna, hidup kami semakin berarti, dan segala tindakan, pikiran, perbuatan, serta perkataan kami dapat senantiasa menjadi berkat di tengah kehidupan kami. Saat ini kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam memasuki dan menjalani tahun 2024 ini. Kami akan bersama-sama memasuki tahun-tahun pemilihan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mulai dari pemilihan umum, pemilihan legislatif dan juga kepala-kepala daerah. Berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami dapat memilih pemimpin secara tepat. Memimpin dalam kemengertian kami, bukan ketidakmengertian kami. Hikmat Tuhan menolong kami untuk kami bisa memilih dengan baik, dengan bijak. Suara kami berikan demi pembangunan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para calon-calon pemimpin yang saat ini tengah mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan yang terus bimbing, Tuhan yang terus bentuk mereka, sehingga mereka terpilih dapat melayani masyarakat dan mengabdi bagi bangsa ini. Pun ketika tidak ada yang tidak terpilih, berikan mereka juga kekuatan dan juga kedamaian hati. Kami juga berdoa sebagai sesama rakyat Indonesia, kami diberikan kekuatan untuk bersatu, mencegah perpecahan, keterpecah belahan oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada. Entah itu perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan, ataupun hal-hal lainnya. Kami tetap bergandengan tangan untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikan kami Tuhan keyakinan, kekuatan, agar kami tidak mudah terprovokasi ataupun juga memprovokasi keributan, perpecahan di tengah komunitas di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan, untuk segala hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh memasuki tahun 2024 ini dengan terus mengimani kehadiran dan karya-karya Tuhan. Inilah segala doa permohonan kami naikkan dan alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah dengan sukacita kita bawa persembahan kepadanya. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-11 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Syukur atas kecukupan dari Kau.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau begitu mengasihi kami dan senantiasa menyatakan berkat-Mu setiap hari. Dalam rasa syukur kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkati majelis jemaat yang mengelolanya, agar persembahan ini menjadi wujud solidaritas gereja terhadap sesama yang membutuhkan. Ajar kami untuk mempersembahkan diri bagi Allah sebagai wujud komitmen hidup berkenan kepadamu. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Teman-teman terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan dengan membawa semangat solidaritas untuk mengasihi sesama dan hidup berkenan kepadanya. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup
Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Masukilah kehidupan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.